Karena sistem belajar mereka kan mendengar para tokoh ulama mereka mengajarkan sesuatu tanpa ditunjukkan. Kalau Iya. Kristen kayak aku di gereja, pendetaku khotbah pakai ini, pakai PowerPoint, buka Alkitabnya, buka ayat-ayatnya ditunjukkan, nggak kayak hanya dibaca doang, nggak ada itu. Terus Iya. si Jumai itu bang pintar nggak sih menurut abang? Saya penasaran sama itu orang benar. Si Juma itu pintar di kalangan orang bodoh. Iya. Pak Parlin, nggak usah gosipin orang Pak. Nggak, saya nggak begitu suka. Biarin aja. Mereka Maaf. Cuma nanya doang sih kak. Maaf keceplosan, maaf. jangan gosipin mereka. Nanti terngiang-ngiang kuping mereka. Pengang. Enggak seenak. Kadang gini kak, seenak jidat mereka gitu pengen ngotak-ngatik Alkitab itu. Jadi saya dengarnya gimana risih gitu. Kan udah dibilang, engkau akan dibenci oleh sebab namaku. Itu kata Yesus. Ya kita harus terima. Kalau kita adem-adem aja berarti salah nubuatan Yesus nanti. Iya betul juga sih. Pengikut Yesus memang harus ini sih. Iya, pikul salib itu nggak ada yang gampang Pak. Iya benar. Kayak jalan-jalan di taman itu namanya bukan pikul salib Pak, tamasya. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa Ini ini? si Juma, ini si Oh Juma. ini Juma. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari Jadi, tadi kamu pengen naik ya ke room Iya, saya penasaran dengan Agatha. Katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Makanya saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau nggak pantas apologet? saya Bang Zuma. Saya bela agama Kristen dong. Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Kan gitu. Wow. Yes. Wow. Seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi gitu. Imannya Paulus dibela. Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi bukan itu apologetika itu bukan dari Paulus. Sabar Apologetika itu justru Petrus. Sabar, saudara Erben, sabar, pelan. Petrus, Ya. bro. Sabar. Apologet itu Bukan, berdiri kamu sudah karena salah. dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang Salah. harus pahami. Oke ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada Kamu saat salah. persidangan Perhatikan ya. gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18 ayat 9. Lihat ini. Eh, Di dalam Kisah Rasul pasal 3 Pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia membela? Iya. Kalau Berarti kamu nggak Petrus 3, mendengar. Bukan, saya Dengar paham, dulu. saya paham. Tapi antara Petrus dan juga Paulus, Erben, antara Petrus dan Paulus, ia mengajarkan maaf, saya mute dulu ya. Biasakan budayakan Tadi kan sopan. kau bilang Kan apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya Iya. sudah kasih data. Memang Apologetika pertama Paulus. itu Petrus. itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga yang Petrus nulis. sudah gitu. membela Udah, iman jangan Kristen ngotot. di hadapan mahkamah agama. Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, minta Enggak. maaf, Saya gitu. tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Tidak Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, bagaimana mereka berapologetika, Yes, betul. bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka. Tapi yang dibela Di itu hadapan bukan mahkamah iman agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Oh, udah Berbeda. salah kamu. Oh, salah. Juma Salah. diajarin Kamu dulu itu. ya. Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu. Saya Ya, ini udah. ahli Bible. Saya itu. Waduh, Kalian yang harus Kalau belajar guru Bible sama kasihan saya. banget sih kamu bro ya. Ya. Kasihan. Iya, kasihan kamu Di room baca ini cuma satu bukan ayat. modal congor bro. Iya, Iya, saya katakan belajar sama. Iya, Coba, di coba kamu room ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. sama Oke, saya. saya tunjukkan, silakan. Agatha. Oke. Silakan. Di kitab mana Ini. itu tertulis? Saya baru dengar. Aduh. Kisah Para Rasul tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, Kisah Para Rasul 25. Oke, Telinganya itu dipakai Paulus. ya. Bela iman Ini Kristen. Kisah Oke. Rasul pasal 4, Oke, silakan. Telinganya Petrus dipakai dan ya, Yohanes ya. di hadapan mahkamah agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Tuh.
Iya kan aja. Kalau sudah benar iya kan aja. Nggak Tidak usah ada perlu. dikatakan idiot ya. Kalau ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa karena memang idiot di situ. Makanya belajar Bible itu teman Kristen harus hubungi Bang Suma gitu supaya bisa paham kalian. Wah, kamu ini belajar dulu agamamu, nanti yakin semuanya tercengang-cengang. Enggak akan itu. Oh, masa sih? Iya Jangan dong. terlalu takabur jadi orang, Bang Juma. Ya itu fakta. Muhammad aja pernah takabur loh. Ini fakta, Bentar. ini fakta. Nih ya, Nabi Muhammad aja pernah takabur, dia kan mubahala, akhirnya meninggoy 1 tahun setelah mubahala. Hati-hati Bang Juma, apalagi Bang Juma bukan sekelas Nabi. Jangan terlalu sombong Bang, nanti ya hati-hati Bang ya. Jangan terlalu takabur jadi orang. Ya. Iya. Agatha mulai panik. Ngapain panik, room saya kok panik? Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Gimana hari ini? Halo. Koin sudah banyak atau belum? Sudah banyak disuntik dana belum? Bang Juma, koinnya udah banyak belum? Itu ditanya tuh. Gimana Bang Zuma? Sudah dapat suntikan berapa hari ini? Oke, Kisah Rasul pasal 3. Kita cek ya, apakah disebut di situ idiot? Ya. Buat teman muslim tolong Bang Zuma dibantu donasinya biar rame gitu, disemangatin ya para pengikut Bang Zuma, tolong disuntik dana lah biar cuan gitu teman-teman, maksudnya lempar ya. paus ke Tolong Bang Juma ini dibantu ya, dibantu suntik dana ya. Kasih dana yang banyak, Santai aja. kasih biar Oke, di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? silakan Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya Pak. Jangan gitu, kamu bisa aku beli loh. Hati-hati ngomong. Berapa uangmu? Berapa uang? Bisa Aku kamu bilang bagi aku berapa? gerejamu seluruh Indonesia bisa aku Ya beli Agatha. teman-teman, Wow. kalau di Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Zuma ini termasuk ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. perbesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa di mana? ada Ini saya muslim sudah yang tunjukkan. memang suka Itu, menyombongkan Bang Juma harta. tuh. dengan Silakan, ini berria. teks Yunani yang mana di Itu sini teks kata Yunani. idiot? Ya, di Kisah Para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih idiot data ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi terjemahan Kisah saya aja. Rasul 4 ayat 13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani. Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Tidak, ke ini. Yunani. Ya, versinya dulu, versi tahun Yang berapa? tidak terpelajar di sini. Setelahnya? Dan Ya udah ini tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa, orang biasa. Biasa dalam bahasa Oke. Yunani apa di situ? Orang Yunani baca. orang biasa, Bahasa Yunani apa? idiotai. Jangan tertawa. Nah, inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Nah, udah. Jadi, Oke. jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah Oke. apologet. Dengarkan ya. Terus, dengar. Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Enggak, bentar ya. Erben. Kamu kenal Perhatikan. saya kan? Kamu kenal saya kan? Bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah Bentar, takut. bentar. Jangan Kan di-mute. di sini. Enggak usah Oke, tenang takut. ya. Kalian murid Kita nggak usah bicara. takut. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela Oke, iman bentar. Kristen. Jangan Bentar. asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Dan heranlah mereka dihilangkan. dan mereka mengenal keduanya Dihilangkan. sebagai pengikut Dihilangkan. Yesus.
Dihilangkan, Perhatikan, perhatikan. dipotong katanya. Tidak terpelajar. Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen. Yang mengatakan, makanya Bang bentar Suma hadir dulu. kalian berapologet. Diam dulu, Juma, diam dulu. Ya, silakan. Yang mengatakan, oke, saya pakai istilahmu. Iya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Ya. Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? Kitabmu ini Loh, lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ini. Ketika sidang itu Ketika melihat melihat keberanian mereka, Petrus dan Yohanes, dan bukan mengetahui di sini bahwa lihat dulu, orang biasa lihat dan bacamu tidak gimana. terpelajar. Ini. Cuma kamu punya mata Dan atau mengetahui. Juma. bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan, siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah agama. Mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot, tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini Juma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata mahkamah agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat, heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini. Sudah mengerti? Gimana? Murid Ini Juma, yang mengatakan, paham? jadi tidak masalah karena ini tuduhan. Anda ini sudah tuduhan akui dari sidang. Anda sudah akui. Saya tidak masalahkan idiotai itu kepada orang-orang tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu, tunggu sabar, gantian. dan yang kita. mengatakan itu adalah mahkamah agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang mengatakan di sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah imam rabi pada saat itu. Oke? Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia sok ngajarin lu, Juma. Iya, itu menghina ya. Huruf aja kok Jadi bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok, udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi, emang ciri Islam kayak gini banget ya? Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan Agatha kan tuduhan daripada mahkamah agama. Sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku di-kick. Aku di-kick sama mereka. Ya Allah, di-kick. Di-kick nih ya. Masih mau kau datang besok. Ayo naikkan saya lagi. Terguncang. Kenapa saya katakan bahwa Yohanes itu memang idiot? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kita buktikan bahwa penulis kitab mereka memang idiot. Cek, sahabat. Padahal di situ ada Gus Mendam, ada Erben. Ya ampun ya Karim. La haula wala quwata illa. Ini kelasnya Agatha ini kelasnya. Cuman bisa menghujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Suara saya kedengaran nggak, sahabat-sahabat sekalian? Cek. Suara saya kedengaran? Oke, baik. Nah, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohanes diantaranya itu adalah idiot. Kita lihat teman-teman, penulis Yohanes ini menarasikan di dalam kitabnya Yohanes bab 3 nomor 13. Apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga,
selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini fakta, ini pembodohan, ini bukti bahwasanya beliau memang idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohanes. Mari kita buktikan, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Kita lihat di 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Ternyata benar-benar idiot, idiot bin idiot. Yohanes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, teman-teman sekalian. Aduh, gimana sih? Katanya Agatha ini jago, hebat katanya. Didatangin Bang Suma sebentar aja pakai akun api nangis. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Baik teman-teman sekalian, kita coba cari komal teman kita ya sambil menunggu waktu azhar. Yang pastinya kita sudah membuat mereka bertelur di kepala. Mereka sudah memahami bahwa Yohanes memang idiot berdasarkan dalil-dalil dan kitabnya sendiri. Oke, kita cari ya teman-teman kita yang lain, mana tahu bisa mengajak kita berdiskusi yang lebih akurat. Karena ternyata Agatha dan Erben adalah benar-benar idiot. Sabar ya teman-teman, dengarkan kepanikan mereka ya. Dengan logo yang sama. Nggak akan saya kasih panggung mulut-mulut kotor seperti cabulers Sikores ya. Maaf ya, seorang pemburit nggak laku di room saya. Itu kalian yang harus tahu. Maaf ya, saya tolak. Saya soalnya udah pernah juga sama Kores sama Juma. Nggak ada isinya. Mereka cuman menghina. Saya bukannya nggak berani menghina balik ya. Bisa banget saya menghina balik. Tapi saya terlalu mengkotori mulut saya nanti. Saya nggak mau itu. Ini saya baca penjelasannya ya dari kalimat yang tadi itu tentang Rasul yang 2 ini. Bagaimana sih sebenarnya? Ini aku kasih kolom besar Agatha biar kita tuntaskan. Karena kita mau edukasi para penonton. Ini ya. Ketika sidang itu melihat, diterjemahkan dari kata kerja yang secara harafiah berarti sewaktu melihat. Yang sedang memandang Petrus dan Yohanes itu memang para anggota mahkamah dan bangsa Yahudi yang sedang memeriksa perkara kedua orang itu. Karena itulah TB menambahkan sidang itu untuk memperjelas. Yang dimaksud di sini adalah pengadilan agama tertinggi di kalangan orang Yahudi yang dipimpin oleh imam besar. Jadi yang memimpin imam besar. Dalam beberapa bahasa yang juga perlu diperjelasnya, kita mungkin juga bisa menerjemahkannya menjadi orang-orang yang sedang berkumpul untuk memeriksa perkara itu. Keberanian diterjemahkan dari kata benda yang secara harfiah berarti kebebasan berbicara, keterus-terangan yang menyiratkan sikap berani sekalipun ada ancaman. Jadi artinya gini ya, kedua rasul ini sedang berada di dalam ancaman, tetapi mereka bebas berbicara, mereka berterus terang, dan mereka tidak takut. Mereka walau ada ancaman, bahaya, dan tekanan. Ini menyiratkan betapa beraninya Petrus dan Yohanes berbicara mengenai nama Yesus Kristus. Karena keberanian Petrus dan Yohanes juga dapat diungkapkan menjadi bahwa Petrus dan Yohanes berbicara dengan begitu berani, bahwa Petrus dan Yohanes berbicara tanpa rasa takut, bahwa Petrus dan Yohanes berbicara sangat terus terang. Di sini dikatakan mengetahui ya, di sini bukan menunjukkan bahwa mereka diberitahu orang lain. Artinya pemimpin sidang itu tidak ada yang memberitahukan tentang siapa yang 2 orang itu. Tetapi para pemimpin sidang itu menyimpulkan
atau sadar dari sikap dan cara kedua orang berbicara itu. Karena itu terjemahan dapat diterjemahkan menjadi menyadari. Udah mau pembelaan seperti apapun saudara Erben, ya, mau seperti apapun, kamu sudah nangis. Kita sudah buktikan kamu nangis. Jelas sekali di kitabmu diterangkan Yohanes itu idiot. Pembuktian idiotnya di dalam pengakuannya Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Dia tidak pelajari 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Kasihan, menyedihkan. Udahlah teman-teman, kita tutup konten kita ini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi setelah asar, ya kurang lebih 10 menit lagi lah. Kita masuk ke Komel-Komel Muslim setelah kita permalukan Agatha dan juga Erben di tengah jemaat mereka. Oke, baik, kita tutup karena di sini udah azan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.